Bapak nggak usah ini lagi. Hadirin dimohon untuk berdiri. Hadirin dimohon duduk. Sidang Pengadilan Negeri Tigaraksa yang memeriksa perkara perdata nomor 01 atas nama terdakwa Bides Icek pada hari Rabu tanggal 18 Februari 2015 dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Apakah kepada jaksa penuntut umum, apakah terdakwa siap untuk dihadirkan pada sidang hari ini? Silakan. Apakah terdakwa dalam keadaan sehat dan siap untuk diperiksa? Siap. Siapa nama saudara? Umur? Tempat tanggal lahir? Tanggal 19/1990. Alamat? Kampung Bayawat. Apakah saudara sudah mempunyai Apakah saudara sudah mempunyai istri? Siapa namanya? Apakah saudara sudah mempunyai anak? Apakah saudara terdakwa dalam didampingi pengacara? Kami mohon kepada jaksa penuntut umum untuk membacakan tuntutannya. Terima kasih pada Majelis Hakim yang mulia atas perkenannya. Izinkan kami membacakan tuntutan kepada terdakwa sebagai berikut. Setelah kami memeriksa, memeriksa dan menelaah terhadap kasus yang melibatkan terdakwa dalam kasus kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT, maka kami dari tim jaksa penuntut umum Pengadilan Negeri Tigaraksa mengajukan tuntutan terhadap terdakwa sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, baik dalam kitab undang-undang, hukum pidana, dan hukum acara pidana serta perundang-undangan yang lainnya. Hal ini berdasarkan pada kronologis kasus yang menimpa terdakwa, dikarenakan terdakwa telah melakukan kekerasan terhadap istrinya berupa pukulan dan berupa siraman minyak sayur sehingga menimbulkan luka secara psikologis dan fisik. Atas dasarkan peristiwa tersebut, maka sesuai dengan aturan yang berlaku, kami dari tim jaksa penuntut umum menuntut terdakwa dengan hukum penjara 12 tahun penjara dan denda 15 juta rupiah. Demikian pembacaan tuntutan ini telah kami bacakan. Atas perhatian dan perkenan. Apakah Anda keberatan atau memiliki eksepsi terhadap tuntutan jaksa penuntut umum? Apa keberatannya? Silakan terdakwa duduk di sebelah pengacara. Kami persilakan kepada pengacara terdakwa untuk membacakan eksepsinya. Terima kasih kepada Bapak Hakim yang mulia yang telah memberikan waktu kepada kami untuk membacakan dan mengajukan keberatan atas tuntutan jaksa penuntut umum. Kenapa dia harus dihukum 12 tahun? Padahal kejadiannya itu tidak begitu. Yang salah itu istrinya, dia lagi masak tiba-tiba minyak itu disenggol oleh istrinya. Tetapi istrinya itu keadaan tidak sadar, telah menyenggol wajan itu dan minyak itu tumpah ke tubuh istrinya. Apakah Anda mempunyai saksi? Punya mungkin. Kami persilakan.
Demi Allah saya bersumpah Demi Allah saya akan memberikan keterangan dan memberikan kesaksian tiada lain dari yang sebenarnya dan keadaan sehat dan siap untuk mengikuti sidang hari ini. Terdakwa, sebutkan kronologis. Apakah dari pengacara korban ada yang ingin ditanyakan? Apakah para saksi ada kejadian tersebut? Saya ada. Apakah para saksi tahu ketika kejadian tersebut melihatnya? Ya, saya melihatnya karena saya sedang main di rumah ini. Oke. Terdakwa, apakah ada yang ingin dibela? Jadi di sini Bidas tidak dalam keadaan mampu pada hakim. Dia dalam keadaan sadar dan dia tidak melakukan apa yang telah dituduhkan oleh saudari istrinya. Dia tidak menumpahkan minyak kepada istrinya dan itu minyak tersebut itu tersenggol oleh istrinya ketika dia sedang masak. Apakah mempunyai bukti? Untuk hakim, saya ingin menjelaskan secara detail dengan barang bukti dari pengacara Bidas. Jadi yang saya lihat, wajah itu sangat berhubungan dengan minyak sayur. Berarti wajah itu jatuh dan minyak itu berhubungan ke semua wajah itu. Dan itu pun dan mungkin benar yang kajian jadi pengacara Bidas itu benar. Dan wajah itu jatuh dan menaik semua badan Yuyun. Baik. Apakah sudah cukup? Sebenarnya yang terjadi di TKP tidak seperti itu. Menurut saudara Yun, kejadian tersebut ketika Yun sedang memasak, sudah dijelaskan bahwa saudara Bidas masuk dengan keadaan mabuk dan sedikit berdebat kepada Yun lalu memukul Yun sampai terjatuh dan langsung menyiramkan minyak sayur panas kepada tubuh Yuyun. Dan kami mempunyai bukti bahwa saudara Bidas sering membawa minuman keras ke rumah. Silakan.
itu dia itu awal berarti dari pengacara korban benar bahwa Bides itu sering mabuk. Tidak perlu hakim. Mungkin memang Bides sering mabuk, tapi pada saat kejadian Bides tidak sedang mabuk. Kami mempunyai buktinya. Bukti lab laboratorium kalau Bides pada saat itu tidak sedang mabuk. Silakan. Saya akan menjelaskan yang saya lihat dari barang bukti pengacara BDSIC, hasil dari laboratorium yang diberikan pengacara Bides tidak memakai alkohol dan dari air urinnya pun tidak ada. Baik. Mengapa pengacara korban memberikan saksi yang berbeda? Apa tujuan Anda untuk memberikan saksi seperti ini yang berbeda-beda? Tujuan kami sudah jelas. Kami ingin membela Bides yang tidak salah. Dia bukan tidak menumpahkan minyak ke tubuh Yuyun, dan itu sudah jelas kalau itu tersenggol sendiri oleh dia sedang memasak, dan kami kan sudah memberikan bukti kalau pada saat itu dia juga tidak sedang mabuk. Baik. Apakah dari pengacara korban mempunyai saksi? Demi Allah saya bersumpah Demi Allah saya bersumpah akan memberikan keterangan dan memberikan kesaksian tiada lain dari yang sebenarnya. Apakah saksi dalam keadaan sehat dan siap untuk mengikuti sidang hari ini? Siap. Apakah saksi mengenal terdakwa atau korban? Iya. Apakah saudara mengetahui kronologis kasus yang menimpa terdakwa atau korban? Iya. Saya di sini sebagai anaknya. Saya melihat kejadian. Saya sangat melihat kejadian itu dengan jelas waktu saya belajar. Waktu saya belajar, ayah saya itu tiba-tiba masuk ke dalam ruangan dapur. Saya nggak tahu dia pokoknya dari luar. Dia matanya itu merah dan saya lihat kayaknya itu sedang mabuk. Menurut hakim, saya benar-benar lihat. Terus ayah saya menghampiri ibu saya ke dapur. Dia tiba-tiba mungkin minum. Terus ibu saya mungkin menanyakan sama dia kenapa? Soalnya mata dia itu merah banget, Pak Hakim. Terus abis itu Pak Hakim, ayah saya memecahkan gelas. Dan ibu saya nggak tega banget. Saya benar-benar lihat ibu saya mungkin menanyakan kenapa dia sampai kayak gitu sampai kayak gitu. Terus tiba-tiba pas terdengar suara pecahan gelas itu, saya langsung menghampiri. Saya cuma bisa mengintip. Saya juga nggak tahu saya harus lakuin apa. Kalau saya deketin, saya takut disinggung minyak juga. Terus dan saya hanya bisa ngelihat dari balik dinding dapur saya sendiri. Saya melihat ayah saya itu benar-benar menumpahkan minyak itu ke tubuh ibu saya sendiri. Saya sendiri nggak tega banget ngelihatnya. Saya sedih banget. Dan rasanya di situ saya nangis. Saya nggak tahu harus lakuin apa. Tiba-tiba ibu saya berteriak kepanasan. Mungkin kulitnya itu ya setengah benar-benar kepanasan. Saya nggak tega banget, Pak Hakim. Terus saya juga, terus di situ juga ada pembantu saya sendiri. Dia menemukan bukti, Pak Hakim.
Apa buktinya? Tersangka saya menemukan ini. Apa ini? Ganja. Wah. Ada musibah. Wah, buktinya nih beda-beda. Saya akan menjelaskan sedikit tentang LSD. Narkoba tersebut adalah berjenis LCD yang sering dipakai yang sering ada di luar negeri dan seharga 1 miliar per itunya. Oh ini. Dan yang bisa menyebabkan dia menghayal dan bisa apa saja dia depannya bisa langsung di itu gitu. Dia menghalusinasi. Udah, terima kasih. Baik, saya rasa oke. Apakah ada pertanyaan? Tidak Pak, sebagai hakim yang jelas itu yang salah itu istrinya. Istrinya itu lagi masak, tiba-tiba dia menyenggol minyak sayur itu. Suaminya itu benar-benar keadaan sadar. Kalau suaminya benar-benar keadaan tidak sadar, kenapa kami punya bukti lab? Kalau bukti laboratorium tes urinnya juga di sini tidak mengandung alkohol. Menurut hakim, kami keberatan dengan jawabannya. Kalau misalnya saya itu kesenggol, pasti dia akan terkena kaki. Sedangkan dalam korbannya dia terkena wajah dan kalau kesenggol dia tidak akan mungkin kena ke wajah. Dan soal narkoba, kita kan tidak tahu memeriksa itu tidak ada namanya kak yang mengawasi. Siapa tahu laporan itu adalah laporan bohong. Ya, kalau dulu. Baik. Jawab dengan pengacara saya sendiri. Di sini saya itu benar-benar melihat kejadiannya, pengacara benar-benar melihat kejadiannya. Nggak mungkin kalau misalnya ibu saya disiram air, disiram minyak panas, mengenai mukanya, tubuhnya, bukan kakinya. Saya sendiri benar-benar melihatnya, Pak pengacara. Emang benar-benar itu ayah saya itu benar-benar dalam keadaan tidak sadar. Saya sendiri melihatnya dia tergesa-gesa dari luar. Dia dari luar tergesa-gesa buka pintu dan membantu saya juga pasti mencium hal-hal itu. Silakan jelaskan. Saat saya membuka pintu, si pelaku datang. Tiba-tiba saya mencium bau alkohol. Dan dengan raut wajah yang sangat marah. Baik. Saya rasa sudah cukup. Silakan saksi kembali pada tempatnya. Putusan. Gimana yang Oh, Ini apa ini? Saya ingin menambah kalau misalkan Bides di penjara selama 12 tahun dalam pasal 44 ayat 4 yang berbunyi secara fisik itu hanya 5 tahun penjara, dan sedangkan 5 tahun penjara itu menurut saya itu kan kita di sini kita membela Bides karena Bides itu tidak bersalah. 12 tahun penjara itu sangat berat, dan dalam pasal yang sudah itu hanya 5 tahun penjara dan 15 juta rupiah.
Pengadilan Negeri Tiga Raksa yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan tersebut di bawah ini dalam perkara terdakwa. Nama lengkap Bides IC, tempat tanggal lahir Tangerang 20 Mei 2019, umur 20 tahun, jenis kelamin laki-laki, warga negara Indonesia, tempat tinggal Bayawa, agama Islam, pekerjaan serabutan, pendidikan SD. Terdakwa ditahan oleh penyidik Polri dengan jenis penangguhan hutan sejak tanggal 5 sampai dipindahkan ke Pengadilan Negeri Tiga Raksa. Terdakwa di persidangan didampingi oleh penasihat hukumnya yang bernama Jihan Suhendri SHMH. Setelah kami menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka majelis hakim berkesimpulan bahwa terdakwa secara sah dan meyakinkan telah terbukti melakukan tindakan pidana kekerasan dalam rumah tangga sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 372 KUHP. Menimbang bahwa selama proses persidangan tidak ditemukan alasan pemaaf dan alasan pembenar dari diri terdakwa, sidang terdakwa dipandang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya, maka terdakwa harus dijatuhi pidana. Menimbang bahwa berkaitan dengan hal tersebut, maka sebelum menjatuhkan hukuman kepada terdakwa, majelis hakim memandang perlu mempertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan meringankan bagi terdakwa. Keadaan yang memberatkan: 1. Terdakwa dalam memberikan keterangan berbelit-belit dan tidak berterus terang. Yang kedua, perbuatan terdakwa menimbulkan kerugian bagi orang lain, hal-hal yang meringankan. 1. Terdakwa berlaku sopan di persidangan. 2. Terdakwa belum pernah dihukum mengingat ketentuan pasal 167 ayat 1 KUHP, pasal 351 ayat 1 KUHP dan pasal 197 KUHP serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan. Mengadili menyatakan terdakwa Bides tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diuraikan dalam terdakwa alternatif kedua dari jaksa penuntut umum. Oleh karena itu, setelah kami menimbang, memeriksa dan kami memutuskan serta mengadili saudara terdakwa Bides, kami hukum selama 5 tahun penjara dan denda 1 miliar.